يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dengan membaca risalah perjalanan menuju negeri akhirat, dan pembahasan kita sudah sampai pada tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kita sudah melewati beberapa tanda yang disebutkan oleh penulis dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Terakhir dari apa yang kita sebutkan, yakni munculnya api di negeri Hijaz. Kemudian pembahasan berikutnya dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah diyaul amanah. Diyaul amanah. Ini menyia-nyiakan amanah. Ini ketika amanah itu sudah disia-siakan, maka itu adalah diantara tanda-tanda akan datangnya kiamat. Ketika amanah itu disia-siakan, diabaikan, diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka itu alamat dari alamat datangnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'i'atil amanah, fantadhiris sa'ah." Ketika amanah itu dilalaikan, ketika amanah itu tidak lagi diperhatikan, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah? Ya. Bagaimana bentuknya menyia-nyiakan amanah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, ketika suatu urusan apa saja, apalagi kalau urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, ya, apabila setiap suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana amanah itu diangkat dari hati-hati manusia. Amanah diangkat. Ya. Tanggung jawab, amanah tidak lagi menjadi perhatian. Iya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap manusia pada asalnya mereka memikul amanah. Masing-masing ada amanah yang diemban. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul memahami bahwa diri kita ini masing-masing punya beban tanggung jawab amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Kami tawarkan amanah itu. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka enggan, ya, untuk memikul amanah tersebut. Wa asfaqna minha. Mereka merasa khawatir tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Perhatikan, amanah di sini ditawarkan kepada langit, makhluk yang besar. Tawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha. Mereka khawatir, ya, dari amanah tersebut tidak mampu untuk mereka memikulnya, menjalankannya. Ya, wahamalahal insan, dan manusia pun memikul amanah tersebut. Ketika ditawarkan kepada manusia, manusia memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia betul-betul sangat zalim dan jahil. Perhatikan, mata gunung, bumi, langit ditawarkan amanah ini, mereka khawatir tidak bisa memikulnya. Begitu manusia ditawarkan,
mereka memikulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu betul-betul amat zalim dan jahil. Iya. Kalau bahasa kita ndak tahu, ndak memikirkan risikonya. Amanah apa yang dimaksud di ayat ini, ya khonifillah? Disebutkan oleh para ulama, amanah di sini dua. Yang pertama adalah at-tauhid. Amanah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Fa innahu amanatun 'indal 'abdi. Sesungguhnya tauhid itu adalah amanah di sisi seorang hamba. Maka ikhwani fillah, siapa dari seorang hamba yang mereka tidak menegakkan tauhid, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dia melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati amanah. Khianat dengan amanah. Iya. Maka ikhwan fillah, ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita semua. Yang beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari amanah di sini adalah al-amal. Al-amal, yakni beramal. Iya. Dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu amanah yang dibebankan kepada manusia. Maka siapa yang tidak lagi memperhatikan ya amanah yang telah diemban, apakah itu amanah datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkannya dan menjalankan syariatnya, dan juga amanah antara sesama manusia, maka itu adalah alamat tanda dekatnya hari kiamat. Bukankah manusia yang mendapatkan dahsyatnya hari kiamat adalah manusia yang tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya sedikit pun. Manusia yang paling jelek adalah manusia yang mereka mendapati datangnya hari kiamat. Kenapa? Di saat itu amanah tidak lagi dijalankan. Amanah mentauhidkan Allah, amanah menjalankan syariat Allah SWT tidak lagi dijalankan. Maka disitulah ikhwan fillah hari kiamat akan terjadi. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga secara umum amanah ya yang dimaksud di sini adalah apa yang telah disebutkan ya oleh penulis di sini, bahwasanya setiap tanggung jawab, tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan ada kesepakatan padanya, maka itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Maka seorang muslim dia memperhatikan amanah tersebut. Dan kata penulis hafizahullah, wa fi hadzal hadis bayanu annal amanata la turfa'u minal qulub. Maka di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya amanah itu kelak akan diangkat dari hati-hati manusia. Tidak ada lagi ya
perhatian terhadap amanah. Apakah itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid dan menjalankan syariatnya, ataupun amanah dari sesama manusia. Diangkat ya dari hati ya, perhatian terhadap amanah. Hatta yasira ar-rajulu kha'inan ba'da an kana aminan. Ya, sehingga seseorang itu dia menjadi khianat setelah tadinya dia amanah. Sehingga seseorang itu menjadi khianat setelah tadinya dia menjadi amanah. Kapan ini terjadi, akhwani fillah? Amanah disia-siakan. Wa hadza innama yaqa'u liman dhahabat khasyatuhu lillah wa dha'afa imanuhu. Dan ini hanyalah terjadi kepada orang yang rasa takutnya kepada Allah itu hilang. Ya, rasa takutnya kepada Allah hilang. Keimanannya lemah. Nah, di saat itulah maka dia akan menyia-nyiakan amanah. Nah, maka dari sini ya khwanifillah mengisyaratkan bahwa penulis beri penekanan bahwasanya menjaga amanah, amanah dari Allah ataupun amanah dari sesama manusia itu erat kaitannya dengan rasa takut dan keimanan. Rasa takut kepada Allah besar, maka perhatiannya terhadap amanah besar. Keimanannya kuat, maka kuat pula perhatiannya terhadap amanah. Nah, kemudian kata penulis, wa min madhahiri tadhi'il amanati isnadu umurin nas min imaratin wa khilafatin wa qada'in wa wadhaifin ala ikhtilafiha ila ghairi ahliha al-qadirina ala tasiriha wal muhafazati alaiha. Dan diantara bentuk nyata ya, menyia-nyiakan amanah. Ini saya menyebutkan contoh bagaimana menyia-nyiakan amanah itu. Ya, diantara bentuk menyia-nyiakan amanah adalah menyerahkan urusan yang terkait ya dengan manusia. Menyerahkan urusan yang terkait dengan manusia. Tugas-tugas, pekerjaan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Ya. Min imaratin, seperti kepemimpinan. Wa khilafatin, ya, seperti khalifah, ya, kepemimpinan juga. Wa qada'in, qada' hakim, ya, hakim, pengadilan. Wa wadhaifin ala ikhtilafiha, tugas-tugas dengan berbagai macam bentuk tugas-tugas. Kapan ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kepada orang yang tidak mampu untuk menjalankannya dan menjaga amanah itu, maka itu adalah bentuk menyia-nyiakan amanah. Ya. Itu adalah bentuk menyia-nyiakan amanah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sesungguhnya penyerahan amanah atau suatu perkara kepada yang bukan ahlinya itu merupakan dalil atau bukti yang sangat jelas tidak adanya perhatian manusia terhadap agamanya. Ya. Ketika perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan manusia diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu tanda bahwasanya manusia itu tidak lagi perhatian dengan agamanya.
Itu tanda bahwa masyarakat di situ, daerah di situ kejahilan ya, merata atau kejahilan mendominasi. Ketika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apalagi kalau amanah urusan yang menyangkut orang banyak, kepemimpinan misalnya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, rusak. Apalagi di masa kehidupan kita sekarang, Masya Allah, ikhwan fillah. Bukti bahwa kejahilan itu merata, mendominasi, tidak peduli lagi. Amanah itu mau diserahkan kepada siapa, yang penting dapat uang. Tidak peduli lagi. Itu bukti bahwa ketika amanah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu bukti. Manusia itu tidak perhatian lagi dengan agama. Kejahilan merata, mendominasi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi dengan kondisi di mana kebenaran itu tertutupi dengan iklan, maraknya iklan kejahilan atau iklan kebatilan. Kebenaran tertutupi dengan maraknya iklan-iklan kebatilan. Sehingga kebatilan itu muncul di permukaan. Ya. Dan ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, annahu satakunu hunaka sinunun khadda'atun. Bahwasanya ya akan datang suatu masa, tahun-tahun yang menipu. Akan datang suatu masa, tahun-tahun yang menipu. An'akisu fihal umur. Perkara itu terbalik. Ya. Terbalik perkara. Yang hak dianggap batil. Yang batil dianggap kebenaran. Yang salah dianggap benar. Yang benar dianggap salah. Yukadzabu fiha shadiq. Di tahun-tahun yang menipu tersebut, orang jujur itu dianggap dusta. Ya. Orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fihal kadzib, dan orang yang dusta dianggap jujur. Masya Allah. Terbalik perkara dalam kehidupan. Itu adalah tahun-tahun yang menipu. Ya. Banyak orang jahil. Tapi karena rame bicara, akhirnya dianggap pintar. Padahal pepatah pun mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak, tanda tak dalam. Tapi di tahun-tahun yang menipu seperti itu. Sehingga yang jujur dianggap khianat, yang khianat dianggap jujur. Ya, wa yukhawwanu al-amin wa yu'tamanul khain. Ya. Orang yang khianat ya diberi amanah, ya dianggap jujur, dan orang yang jujur dianggap khianat. Itu tanda-tanda ya, datangnya hari kiamat seperti itu. Nah, kemudian tanda berikutnya ikhwan fillah adalah qabdul ilmi wa zuhurul jahli. Diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kejahilan.
Itu juga tanda dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. yakni ilmu diangkat. Ya, akan disebutkan dalam hadis bagaimana ilmu agama itu diangkat. Dan zuhurul jahal. Ya, menyebar kejahilan. Kejahilan itu mendominasi di tengah manusia. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu." Di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah ilmu diangkat dan kejahilan tersebar. Ilmu diangkat dan kebodohan tersebar. Itu tanda di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kejahilan itu mendominasi. Orang heran-heran dengan agamanya sendiri karena jahil. Ya. Dan ilmu diangkat. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Syaqiq. Ya. Syaqiq ini seorang tabi'in. Beliau berkata, saya pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Kata Syaqiq Al-Balkhi, saya pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, yakni Abu Musa dan Abdullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya ya, sebelum datangnya hari kiamat, ya, sebelum datangnya hari kiamat, la ayyaman, benar-benar ada hari-hari, ada masa-masa yunzalu fihal jahal, kebodohan itu ya menyebar, kebodohan itu turun, ya menyebar. Wa yurfa'ul ilmu, dan ilmu diangkat. Jadi kejahilan turun, ilmu diangkat. Juga hadis riwayat Muslim dari Abu Musa, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman." Ya. Di antara tanda datangnya hari kiamat adalah yataqarabuz zaman. Zaman itu cepat berlalu. Ya. Dekat. Waktu cepat berlalu. Tahun 2024 kayak kemarin. Kayak kita berada masih di 2023, padahal sudah 2025. Cepatnya waktu berlalu. Lagi santai-santai, tahu-taunya sudah, ya, insyaallah. Waktu cepat berlalu. Mau merasakan bukti bahwa waktu itu cepat berlalu? Ketika fokus dengan pekerjaan dan terburu dengan waktu.
Kita lagi lihat-lihat ini ternyata sudah 10 menit lewat. Tapi kalau orang santai-santai, tidak tahu waktu berlalu. Padahal ikhwah, waktu itu modalnya kita dalam hidup. Modal. Orang berbisnis butuh modal. Dan kita hidup ini berbisnis, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya kita adalah waktu. Manfaatkan waktu dengan baik. Itu modal kita. Waktu itu cepat berlalu. Semakin dekat akhir zaman, maka waktu itu semakin cepat berlalu. Kemudian wa yuqbadul ilm. Ilmu diangkat. Diangkat ilmu, konsekuensinya kejahilan muncul. Karena ilmu diangkat. Ilmu itu cahaya. Kejahilan itu kegelapan. Ketika hilang cahaya, apa yang muncul? Kegelapan. Ketika suatu tempat itu gelap, begitu muncul cahaya terang. Maka kejahilan lawannya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Ahzab tadi, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Jadi asalnya manusia itu jahil. Dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan la ya'lamuna syai'an. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Jahil. Sekarang kejahilan ini mau disirnakan dengan apa? Ilmu. Kegelapan itu akan sirna dengan ilmu. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tazharul fitan, akan muncul berbagai fitnah-fitnah, ujian-ujian keimanan, ya fitnah-fitnah, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi kekacauan, terjadi ujian keimanan, ya itu fitnah-fitnah. Kemudian wayul qasuh, ya kekikiran, kebakhilan itu ditancapkan di dalam hati. Ya, kebakhilan ditancapkan di dalam hati. Wayak surul harj, dan banyaknya pembunuhan. Itu juga diantara tanda hari kiamat, banyaknya pembunuhan. Bahkan pembunuhan yang terjadi pun pada hal-hal yang manusia secara ya fitrahnya ya, akan terheran-heran dengan peristiwa tersebut. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya. Nasallallahu salam wal afiyah. Itulah masa-masa semakin dekat akhir zaman. Ya. Kemudian ya qanifillah rahimani wa rahimakumullah, kata penulis, wa qabdul ilmi yakunu biqabdil ulama. Diangkatnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ini tafsir. Dalam hadis kan dikatakan bahwa diantara tanda datangnya hari kiamat adalah yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Bagaimana cara ilmu diangkat? Kita tahu, tadinya kita tahu, tiba-tiba hilang. Diangkatnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ulama wafat, tentu dia membawa ilmunya. Iya.
Dan ya ikhwan fillah, namanya guru itu, ulama, walaupun banyak muridnya, tetap kapasitas ilmunya, ada ilmu yang tidak sampai pada muridnya. Ada kehebatan pendalaman ilmu, kemampuan pendalaman ilmu yang dimiliki oleh gurunya itu tidak akan dimiliki oleh muridnya. Walaupun muridnya mampu menyelami lautan-lautan ilmu, tetapi tidak akan sehebat gurunya. Lihat sekarang ya, Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal. Banyak murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak lagi sehebat Syekh Albani. Albani sudah meninggal, bersama ilmunya pergi, ya maka berkurang ilmu. Meninggal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak murid-muridnya, tetapi dahsyatnya, hebatnya beliau mendalami, menyelami ilmu, itu tidak lagi hebat murid-muridnya. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin meninggal, dia bawa ilmu itu. Berkurang lagi. Muridnya lagi begitu. Semakin akhir zaman, maka ilmu semakin berkurang. Tapi ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu agama. Kalau ilmu dunia, semakin maju. Tapi kalau ilmu agama, semakin mundur. Hebatnya ilmu-ilmu sekarang mudah, kita ketik ini di Google muncul. Orang tetap membaca itu, tapi ilmunya tidak akan pernah sama dengan ilmunya orang-orang sebelumnya. Imam Syafi'i meninggal, adakah orang yang kemudian muncul sehebat Imam Syafi'i? Tidak akan. Ya, dan terus seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka diangkatnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Makanya kalau di orang-orang yang mendalami ilmu agama itu ikhwan, seperti di masa sekarang, yang Syekh yang paling tua di masa sekarang itu kan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan. Itu banyak orang-orang yang kemudian memanfaatkan mereka ini mumpung mereka masih hidup. Ya, kemudian penuntut ilmu banyak yang belajar sama mereka, mengkhususkan waktunya mumpung mereka masih hidup. Karena kalau lagi mereka sudah meninggal, maka ilmu akan diangkat. Dan itu pentingnya hal seperti itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang penuntut ilmu. Ya, para ulama. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu dari manusia itu dengan seketika. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu seketika begitu saja dari manusia. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai ketika tidak lagi tersisa satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia pun mengangkat orang-orang yang jahil yang mengurusi urusan mereka. Karena para ulama tidak ada lagi yang tersisa. Sehingga yang diangkat siapa?
urusan diserahkan kepada orang-orang yang jahil. Ya. Apa efeknya kalau orang-orang jahil kemudian tampil seperti ini? Fasu'ilu, maka ketika mereka ditanya, faftau bighairi ilm, maka mereka pun akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Apa hukumnya begini? Dia tidak tahu kaidah-kaidah, dalil-dalil, istinbat hukum, tidak tahu. Ya, akhirnya apa dia jawab? Ya, menurut saya tidak apa-apa. Berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya kalau berfatwa tanpa ilmu? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan banyak manusia. Nah, Masya Allah. Ketika ilmu itu diangkat, diwafatkan para ulama, maka ketika tidak ada lagi satu alim pun di satu daerah, di satu negara, di satu negeri, maka manusia itu bertanya kepada orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ditanya, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu. Ketika berfatwa tanpa ilmu, maka dianya sesat dan kemudian juga menyesatkan manusia. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata penulis, wala yazalul ilmu yunqas, dan ilmu itu akan terus menerus berkurang. Wal jahalu yaksur, dan kejahilan itu akan semakin mendominasi, makin banyak. Hatta la ya'rifan nasu faraidul Islam. Sampai-sampai pun manusia kaum muslimin tidak lagi mengerti tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Saking meratanya kejahilan, sampai-sampai orang pun tidak mengerti tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kalau disebutkan bahwa ini wajib, kaget. Antum tanya di tengah manusia, orang-orang, apa hukumnya isbal? Dia akan tanya, apa itu isbal? Nah, padahal isbal itu sesuatu yang haram, tidak isbal itu wajib. Yani memakai pakaian di bawah menutupi mata kaki itu isbal. Syariat Islam tidak lagi diketahui. Iya. Tidak ada di tengah manusia kecuali hanya sholat, puasa. Itu pun kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sudah meninggal, melihat para tabi'in dalam keadaan sebagian dari manusia itu mulai melakukan hal-hal yang baru, tambahan-tambahan dalam beribadah. Maka Abu Darda pulang di rumahnya. Dan dia berkata kepada istrinya, kalau seandainya para sahabat yang sudah meninggal, kalau seandainya dibangkitkan dan melihat manusia saat ini, maka mereka akan terheran-heran. Apa itu yang dibikin itu orang? Kenapa terheran-heran? Karena para sahabat yang sudah meninggal enggak pernah melakukan begitu. Ini kata Abu Darda, kalau seandainya para sahabat yang sudah meninggal itu dihidupkan, pasti mereka terheran-heran dengan melihat amalan manusia saat ini. Ini kata Abu Darda, di zamannya beliau. Sekarang kira-kira kalau Abu Darda hidup di zaman kita dan akan menyatakan dengan apa yang dia lihat saat ini bagaimana kira? Masya Allah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kejahilan mereka.
Kemaksiatan dianggap kebaikan. Kebaikan dianggap ya hal yang baik, dianggap menyepelekan agama. Kebid'ahan dianggap inilah sunnah. Kalau sunnah dianggap ajaran baru. Tauhid dianggap penyimpangan. Kesyirikan dianggap agama. Apa sebabnya? Kejahilan merata. Sampai-sampai manusia tidak mengenal lagi kewajiban agamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Terus apa obatnya? Apa obatnya kejahilan? Hah? Belajar. Belajar ilmu agama. Ya. Dan apa hukumnya belajar ilmu agama ya khawatirlah? Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, apa hukumnya? Wajib kifayah atau wajib ain? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Ya, kamu saja yang belajar tauhid ya. Begitu. Saya yang penting sudah ada yang belajar ya, sudah. Ilmu tauhid, ilmu akidah bisa diwakili? Bisa? Tidak bisa diwakili masing-masing. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita ini kan ada jasad, ada ruh. Jasad tanpa ruh apa? Bangkai. Ya begitu. Ketika jasad ini ruhnya dicabut, maka jasad itu ya mayat begitu. Jasad ini makanannya apa? Untuk hidupnya jasad, makanannya kambose, iya, nasi, dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari mana? Air yang turun dari langit. Wa anzalna minas samai ma'an, ya. Kami turunkan air dari langit, kemudian setelah itu kami mengeluarkan dengannya tanaman-tanaman. Itu makanannya jasad. Sekarang antum, bisakah diwakili? Kamu saja makan, jangan saya. Bisa hidup? Diwakilkan saja. Pasti harus mempertahankan hidupnya jasad. Makan. Ente makan, saya juga makan. Tidak mungkin saya biarkan ente aja makan, saya juga harus makan. Ini jasad. Hidupnya ruh juga turun dari langit. Yani Al-Quran. Al-Quran turun dari langit juga. Turun untuk menghidupkan ruh. Olehnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru ini orang yang hidup atau meninggal? Hah? Yang hidup. Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Jika keduanya memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Hidup apa ini? Hidupnya jasad atau ruh? Ruh. Bagaimana cara hidupnya ruh? Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah memanggil dengan menyeru dengan Al-Quran, Rasulullah menyeru dengan hadis-hadisnya. Berarti hidupnya ruh itu adalah dengan mengikuti syariat. Sekarang belajar syariat. Sebagaimana jasad tadi mau hidup dengan makan. Apa yang kita bisa wakilkan sama orang?
Kamu saja belajar agama. Saya biar bertani. Bagaimana jasad begitu? Ya makan sama-sama supaya jasad hidup. Syariat juga untuk hidupnya ruh. Ayo kita pelajari sama-sama. Gitu. Kan ya kerugian yang besar kalau hidup kita itu tidak pernah tersentuh dengan makanan rohani, ruh, yakni dengan Al-Quran. Olehnya itu para ulama mengatakan orang, dan juga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang kafir itu adalah bangkai berjalan di muka bumi. Bangkai berjalan karena rohnya tidak hidup. Ruh tidak hidup. Dan mati sesungguhnya itu adalah matinya ruh. Mati yang sesungguhnya itu adalah matinya ruh. Ya, matinya kolbu, matinya hati yang tidak lagi mendapatkan makanan. Dan makanannya adalah ilmu syariat. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya hidupnya jasad itu dengan air. Air turun dari langit menumbuhkan tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini yang dikonsumsi oleh jasad sehingga jasad jadi hidup. Kemudian yang turun dari langit juga adalah Al-Quran sebagai makanan bagi hati sehingga hati bisa hidup. Jadi air itu diperumpamakan dengan apa yang turun dari langit berupa Al-Quran. Untuk tanya, apa ciri mendasar? Apa ciri mendasar daripada air? Air itu apa ciri mendasar yang antum bisa hadirkan ingatan? Yo. Antum pernah lihat air? Bagaimana air itu? Orang yang bijak itu ikhwah, setiap sesuatu dia renungi, dia keadaannya, dia lihat-lihat. Masya Allah, begini balik sifatnya. Sifat air itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu air. Pokoknya dia akan mengalir menuju dimanapun, yang penting ada lubang dia ikut. Yang penting mengalir dari arah tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu air. Ya. Ilmu juga begitu. Dari hati yang tinggi, dari hati yang sombong lari. Menuju ke hati yang rendah, merendahkan diri. Tawadu. Hati yang tawadu di situ. Ilmu tertampung. Kalau dari hati yang sombong, congkak, lari ilmu. Tidak menempati di situ. Ya, makanya para ulama menyebutkan di antara ya untuk bisa mendapatkan ilmu, seseorang itu harus tawadu. Dalam arti dia tidak menyombongkan diri. Apalagi malu. Ilmu itu lari dari orang yang malu. Malu dalam arti yang malu belajar. Malu kan terpuji sebenarnya malu itu ya. Malu itu terpuji. Al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Tapi rasa malu yang dimaksud di sini apa? Rasa malu kalau bermaksiat, malu kepada Allah, malu kepada orang-orang yang beriman, malu. Tapi kalau ayo kita pitalim, malu. Oh ini. Apalagi kalau pergi sholat Jumat, tidak pernah pergi sholat Jumat, tiba-tiba pakai sarung, malu. Masuk masjid pun ambil posisi paling pojok, malu. Masya Allah.
Ya, begitulah ikhwan fillah. Ya, ilmu itu begitu. Jadi ikhwan fillah, sebelum ilmu itu diangkat, alhamdulillah para ulama masih ya banyak murid-muridnya mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Kita semangat untuk belajar. Ya, kita semangat. Dulu kita tidak membayangkan bisa mengambil ilmu, belajar dari orang-orang yang belajar langsung ke ulama. Kita tidak membayangkan begitu. Sekarang alhamdulillah, orang-orang yang pergi belajar, ya berlutut di hadapan para ulama, kemudian pulang mengajari kita misalnya, itu sanatnya nyambung ke ulama. Itu luar biasa nikmatnya itu. Maka kesempatan seperti itu jangan disia-siakan. Ya, kita semangat belajar sebelum ilmu itu diangkat. Dan pasti ilmu itu akan diangkat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian tanda diangkatnya ilmu. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti di pembahasan berikutnya di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.